Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Supriyanto, calon guru penggerak Angkatan kelima Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif yang kami presentasikan di hadapan guru SMP Negeri 1 Matugara dengan moderator Ibu Sutriningsih MPD dan didampingi Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Suharyati dan Bapak Pengawas kami yaitu Bapak Legino. Bisa selaku sebagai narsum untuk IKN yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal. Kalau mungkin nanti acara ini akan dibuka dengan presentasi Pak Iqbal, kemudian yang kedua adalah permintaannya jawab, yang ketiga kesimpulan dari kegiatan ini, yang keempat yaitu penutup. Sebelum mulai, saya buka sedikit bahwa yang namanya calon guru penggerak itu adalah di dalamnya membedah untuk kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu mempunyai maksud dan tujuan yaitu mandiri, elaborasi, diferensiasi, eksplorasi, kontekstual, dan aksi nyata. Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Iqbal yang berupa aksi nyata, di mana terbagi menjadi budaya positif, praktek baik, dan karakter positif terhadap peserta didik. Pembukaannya dan sekaligus menyampaikan banyak hal mengenai kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak Legino sebagai pengawas didik pura untuk SMP Negeri 1 Matugoro yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Matugoro yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Matugara yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepada Ibu dan Bapak berkenaan dengan kelulusan saya sebagai calon guru penggerak. Semoga kegiatan ini nanti lancar dan bisa lulus sebagai guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak ada sebetulnya yang kami akan sampaikan lebih banyak. Karena apa? Karena yakin Bapak dan Ibu sudah mengetahui terlebih dahulu. Tetapi ini adalah tugas kami untuk menyampaikan kepada komunitasnya apa yang perlu disampaikan. Ternyata dalam penerapan kurikulum merdeka, Bapak Ibu, itu banyak hal yang perlu dibenahi. Ternyata juga tidak hanya siswa yang harus berubah, tetapi kita sendiri dari Bapak dan Ibu guru itu memang betul-betul harus berubah. Mungkin ini jalan pemerintah membuat program guru penggerak, sehingga dari saya, dari kami bisa menyampaikan ke Bapak dan Ibu apa sih yang harus berubah, seperti itu. Terus seperti apa kita sebagai guru harus mengajar. Karena itulah mungkin ini menjadi penting disampaikan kepada Ibu dan Bapak semua. Nah, apalagi kepada Bapak Ibu guru BK, ini luar biasa. Ternyata apa yang kita laksanakan biasanya itu sangat jauh dari harapan pemerintah untuk kurikulum merdeka. Monggo kita mulai modul untuk 1.4 dengan judul budaya positif. Di modul ini ada 6 yang harus dilaksanakan. Ini dari disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan segitiga restitusi. Ada 6 komponen untuk di modul
1.4. Ini kalau di kami itu ada sekitar berapa 16 jam pelajaran, tetapi harus disampaikan dalam 2 jam pelajaran. Kita mulai. Bapak Ibu, yang namanya motivasi itu sebetulnya di sana dicontohkan seperti ini. Seperti kita menggenggam sesuatu yang penting. Kita menggenggam sesuatu yang penting atau mengepalkan sesuatu yang penting yang bisa buka sinten Bapak Ibu. Pak Warti monggo. Kalau Pak Warti ngenggam sesuatu yang bisa buka genggaman itu sinten Pak? Diri sendiri. Bisa dari orang lain? Bisa. Dengan cara apa? Baik. Diminta, dirayu, dijanjikan. Kalau enggak, diancam. Terakhir dipaksa. Oke? Nah, tetapi apa itu yang diinginkan? Mboten. Yang diinginkan bagaimana? Bagaimana caranya kita bisa buka sendiri? Nggih mboten? Iya, artinya yang namanya motivasi itu bukan dari luar. Termasuk anak-anak itu bukan dari bapak ibu guru. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya? Jadi apapun yang dilaksanakan oleh anak-anak itu sebetulnya keinginan dari anak-anak itu sendiri, bukan keinginan dari bapak ibu guru, bapaknya, ibunya, temannya, atau siapapun. Nah, kalau dari sini sudah kita pahami, maka kita nanti enak ke sananya. Jadi gini, yakin kita bisa mengontrol murid-murid kita? Bapak Ibu yakin? Bu Meti yakin bisa mengontrol Bu Meti? Enggak. Maka kita bisa mengontrol itu sebetulnya ilusi Bapak Ibu. Kenapa? Karena seperti genggaman tadi, yang bisa mengontrol itu hanya anak-anaknya. Juga ini, kritik yang membuat orang merasa bersalah, kadang-kadang kan kita seperti itu. Ke anak-anak kadang-kadang, nah ngapa apa orang melas bapak ibumu? Begitu kan? Wis bayari kamu, sudah memberi biaya kepada kamu, sudah menyekolahkan kamu. Seperti ini sebuah kritik. Apa betul bahwa kritik itu dapat menguatkan karakter? Bukan? Yakin bukan? Enggak yakin. Kalau Pak Kate? Yakin. Dikritik anak-anak terus anak-anak gumbrigah terus karakternya berubah? Belum tentu. Maka dikatakan ilusi. Sama juga kita ngomong, waduh gantengnya kamu, cantiknya Bu Meti, karena kecantikanmu terus Bu Meti berubah. Belum tentu juga. Jadi ini juga ilusi. Satu ilusi juga yang keempat ini, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk mengatur dan memaksa anak. Oke? Yakin? Tidak juga, karena kadang-kadang kalau dipaksa juga tidak mau. Nah, ini beberapa ilusi kontrol yang sering kita lakukan. Saya juga iya maksudnya. Kalau kita kan berarti ya. Malah saya sering sekali berusaha untuk memaksa anak menuruti kehendak kita. Nah, inilah yang hari ini kita mulai upgrade dengan kurikulum Merdeka itu. Pertanyaan yang berikutnya tadi, untuk disiplin ini, bila kita ingin, ini dari Stephen R. Covey, ini menyatakan gini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah. Yang dirubah ternyata bukan anak-anak, tetapi siapa?
perilaku kita. Namun bila kita ingin mengubah kerangka acuan kita, ubah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Artinya yang berubah bukan anak-anak untuk bisa berubah mengikuti kurikulum Merdeka, tetapi yang berubah kita. Sudah tahu. Perubahannya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Kalau ditanyakan tadi siapa yang memiliki kontrol, percobaannya seperti ini. Kita kalau stimulus respon, artinya keinginan kita kepada anak-anak kan ini, kita itu mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Coba saja kalau kita menginginkan anak-anak, itu kan sebetulnya pinginnya kita, bukan pinginnya anak-anak. Maka berubahnya seperti ini sekarang. Kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini memang agak sulit Bapak Ibu. Betul-betul sulit. Kenapa? Karena tidak memahami. Kita pinginnya kan anak-anak manut dengan kita, apapun. Sesuai seperti misalnya pembelajaran juga iya. Tetapi ternyata sekarang harus berubah. Bukan anak-anak yang harus nurus kita, tapi kita yang memahami bahwa anak-anak juga memiliki keinginan, juga memiliki pandangan ke depan, dia memiliki sendiri-sendiri. Termasuk ini, kita perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kita kalau ada orang melanggar, itu kita anggap bahwa itu salah. Ada anak tidak memasukkan baju misalnya, kita menganggap bahwa itu salah. Ternyata kita harus berpandangan berbeda. Kita tanya saja, nak, kok kamu nggak memasukkan baju? Sebabnya kamu itu tujuannya apa? Terus baru ditanyakan. Setelah kita mengetahui tujuannya anak-anak, kita baru bisa mensepakati bareng-bareng dengan anak-anak agar apa? Agar nanti kita ikuti selanjutnya nanti ada. Termasuk ini, orang lain itu bisa mengontrol saya. Ternyata pandangan ini itu pandangan yang stimulus respon, artinya harapan kita. Tapi seharusnya yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Anak-anak juga seperti itu. Ternyata yang bisa mengontrol anak-anak itu bukan kita, tapi anak-anak itu sendiri. Kemudian ini, memaksa ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi, apabila kita melepaskan tangannya, dibujuk nggak bisa, dirayu nggak bisa, diomel-omel nggak bisa, yo paksa saja. Nah ini, memaksa itu dilaksanakan kalau bujukan itu gagal. Harusnya itu ini, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir ini, yang sering sekali kita laksanakan adalah anak-anak harus nurut kita. Artinya kita berpikir menang dan kalah. Karena kamu murid, mari kau harus nuruti guru nih. Nek ora pengen juga jadi guru. Nggih mboten. Iya, ini yang sekarang kita laksanakan. Ternyata harusnya ndak Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka itu pandangannya adalah berpikir menang-menang. Berpikir kamu inginnya apa, sekolah inginnya apa, yuk kita bareng-bareng ketemu biar sekolahnya bagus. Ini yang sering kita laksanakan juga. Disiplin. Disiplin itu apa? Kalau menurut bahasa Latin, disiplina itu artinya belajar. Kalau kita kan mengartikan bahwa disiplin adalah mematuhi segala aturan atau
melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan. Ternyata arti disiplin dalam bahasa Latin itu belajar. Maka makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri. Ini dari Sokrates dan Plato. Oke. Ini ternyata harus menggali potensi. Namun di budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang biasa kita lakukan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan patuh. Kalau patuh, maka orang yang patuh itu tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai. Karena kadang-kadang kalau disiplin, kadang-kadang memaksa. Yang dipaksa tidak enak, yang memaksa juga ngerasa menang. Nggih mboten, Lili? Iya, ternyata tidak, Lili. Sekarang disiplin itu harusnya seperti ini. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Sudah berapa tahun yang lalu ternyata yang namanya disiplin, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Self-disiplin apa, Bu? Bu, Sofi? Kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebagai jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin. Nah ini yang terakhir. Penguasa lain wajib mendisiplinkan kita dengan peraturan. Demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, artinya apa? Kalau kita merasa sebagai penguasa, kita bisa mendisiplinkan dengan memaksa. Apa iya? Nah, jadi kalau kita guru sebagai disiplin, maka menurut Ki Hajar Dewantara, penguasa itu wajib memberikan aturan dan itulah harus dilaksanakan, tetapi harus merdeka. Bisa kita disiplinkan. Nilai-nilai kebajikannya. Nah, disiplin itu harus nurut atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kita ngerti kebajikan universal sudah biasa. Asal itu baik menurut umum, menurut pandangan agama, suku, suku, kemudian bangsa, manusia, itu berarti kebaikan universal, gitu. Nah, apa kebaikan universal? Di dalam kurikulum merdeka, anak yang kita harapkan adalah profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila? Yaitu anak yang tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang mandiri, yang bernalar kritis, yang berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Ini harapannya sebagai profil pelajar Pancasila. Teori motivasinya seperti ini. Jadi kita ternyata harus bermotivasi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi untuk menghargai, menghindari kenyamanan atau hukuman, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini sering kita melaksanakan ini sering. Contoh misalnya, nek ora fingerprint, kalau kita nggak fingerprint nanti dihukum, ya Panda, nanti ada hukuman. Nah itu kan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nanti kalau fingerprintnya pulangnya tidak jam 2:30, TBG-nya nggak cair, gitu misalnya. Kan seperti ini. Ini bagi kita, bagi anak-anak bisa Panda. Nanti kalau kamu sebagai wali kelas misalnya
1 tahun tidak ada yang absen, saya beri hadiah. Seperti ini bisa. Nah, ini itu motivasi-motivasi eksternal yang dari luar. Dan motivasi eksternal ternyata tidak bertahan lama. Dan itu tidak dianjurkan sekarang. Yang terpenting adalah ini. Yang ketiga, itu apa yang kita laksanakan, baik kita berangkat gasik, atau kita pulang siang, atau kita melaksanakan sesuatu, itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa yang diinginkan di situ. Inilah yang tahun ini atau dengan kurikulum itu kita harapkan. Jadi ini yang harusnya kita usahakan dengan motivasi yang ada dari dalam tadi. Jadi membuka tangan itu mudah karena apa? Karena keinginan diri kita. Disiplin itu seperti ini. Jadi ada beberapa hal. Nah, ada yang 3 disiplin positif itu, yaitu ini disiplinnya, motivasinya, kemudian siapa yang bisa mengontrol, kebutuhannya seperti apa. Ini urut-urutannya kalau bisa jelaskan panjang sekali. Tapi memang ini makna disiplin itu belajar kontrol. Kemudian semua perilaku itu kita yakin bahwa memiliki tujuan. Ini menjadi motivasi. Motivasi ada 2 tadi. Ada 2 dari luar itu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Yang dari dalam itu untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri itu terbentuk dari nilai kebajikan universal, menjadi motivasi sehingga kita disiplin, kemudian balik lagi. Kemudian teori kontrol itu ada 5. Apa saja? Yang pertama itu sebagai penghukum. Jadi kita sering sebagai penghukum. Nanti kita jelaskan penghukum itu seperti apa. Kemudian kita juga sering membuat rasa bersalah sebagai anak-anak, dan anak-anak kepada anak-anak itu gitu. Kita bisa sering sebagai penghukum, kita juga sering membuat merasa bersalah, tetapi kita juga harus menjadi teman, kita juga kadang-kadang sebagai pemantau. Nah, yang paling baik adalah sebagai manajer. Jika ini kok ada anak melanggar, ternyata penyelesaiannya dengan ini, segitiga restitusi. Restitusi ada 3. Gimana caranya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan siswa, kemudian kita menanyakan keyakinan yang kita buat. Kemudian untuk yang ketiga itu kita sadar bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan yang harus dipenuhi, termasuk anak-anak kita. Apa saja? Butuh penguasaan, butuh kasih sayang, dan rasa diterima, butuh kesenangan, dan butuh kebahagiaan. Yang belum berarti ada masih banyak. Motivasi sudah, nilai universal sudah, teori kontrol, dan ini 5 kebutuhan yang belum kita laksanakan. Tapi kita lihat restitusinya. Tadi kan apabila ada anak yang kebetulan tidak melakukan sesuai dengan apa tadi? Keyakinan universal, maka kita laksanakan yang kita kenal dengan nama restitusi di penanganannya. Apa restitusi? Adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan menghukum mereka, bukan mereka hanya disuruh merasa bersalah bukan juga untuk
membuat mereka bersalah, bukan juga yang ketiga tadi. Gimana caranya? Dengan proses kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi dari masalah mereka, untuk membantu murid sampai pada kelompoknya dengan tujuan yang mulia. Seperti ini. BK banget. Ya Bu, ya ini BK sekali ini. Ciri-cirinya ini, restitusi itu cirinya ini. Kalau tidak, berarti ada 9 ciri restitusi, yaitu harus belajar dari kesalahan, harus memperbaiki hubungan, harus ada tawaran, bukan paksaan, harus menuntun, ya, untuk melihat dalam diri, harus mencari kebutuhan yang didasari tindakannya. Tindakannya itu untuk apa tadi? Bahwa setiap manusia butuh, ada tujuannya, mencari yang paling baik, fokus pada karakter, bukan pada tindakan kita, fokus pada solusi, bukan pada mencari kesalahannya. Restitusi itu tujuan utamanya agar anak kita dapat berbuat salah itu bisa diterima dalam kelompoknya. Nah, ini yang sulit sekali. Kadang-kadang kalau anak yang sudah nakal, anak yang sudah sulit diatur, itu kelompoknya juga tidak mau menerima, kelasnya juga nggak mau menerima, bapak ibu gurunya juga nggak mau menerima, malah dihukum dari semua sisi. Oke, Pak Nisa? Kasihan apa enggak? Melas loh, melas sekali ini. Anak yang sudah kita apa namanya? Kita cap sebagai anak yang salah. Karena apa? Bapak gurune ngomong ke bocah ora benar, murid-murid teman-temannya juga tidak mau menerima, kemudian sekolahnya juga kowe metu ya ora papa, apalagi ku dikatakan kowe teka yo orang genepi, lunga ya ora jadi genjil, melas watinana. Nah, karena itulah maka ini yang terpenting adalah membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, termasuk kita sendiri. Kadang kalau ada yang kita berbuat salah malah lah kae orang nangkeni ya ora apa-apa. Syukur-syukur malah ada yang ngomong pindah bae yo ngana. Parah banget. Semoga tidak ada. Mengapa kita peraturan kok peraturannya untuk memakai helm? Memakai helm gitu, menggunakan helm bila mengendarai sepeda roda 2. Kalau orang mentaatinya karena peraturan, maka orang itu apabila tidak ada polisi dicopot, gitu kan? Nah iya. Tetapi kalau dia yakin bahwa memakai helm itu demi keselamatan kita, maka kemanapun dia akan menggunakan helm. Sama, misalnya ada peraturan 3M kemarin, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau orang yang inginnya itu karena peraturan, maka kita tidak akan melaksanakannya. Melaksanakannya jika memang diharuskan seperti itu. Artinya nek ngodomei ya dilakoni, nek kiri-kiri ora domei ya ora nganggo. Sama ini. Kenapa kita harus datang tepat waktu pada saat pelatihan atau saat ke sekolah? Kalau kita pinginnya hanya karena tadi, yang ketiga tadi, karena mendapatkan imbalan atau karena takut mendapatkan hukuman, maka kalau sedang tidak ada yang menghukum, dia tidak mentaatinya. Kalau tidak ada yang hadiahnya, tidak ada imbalannya, maka kita tidak akan melaksanakannya. Maka kadang-kadang kita sendiri, termasuk saya berarti, lah mungkin Pak pengawas hari ini nggak datang, atau Bu kepala sekolah hari ini nggak datang, gue tekawan baik, saya banget gitu.
Bu Indi dah. Berarti Bu Indi yang ketiga ya Bu. Sudah menjadi keyakinan. Nah, sudah menjadi keyakinan itu sudah lebih bagus. Yeah. Saya sekali itu. Apalagi kalau misalnya dulu atau sekarang masih, wah, dilalah bu kepala sekolah orang anak bari kasih nyong banget. Ya, nah ini aturan harus itu karena aturan, jadi bukan karena keyakinan kita. Nah, mungkin ini tujuannya pemerintah kenapa saya suruh menyampaikan kayak gini. Nah, ini saya jadi bingung. Bingungnya apa? Mau nggak mau saya jadi terhukum. Terhukum kenapa? Karena menyampaikan terhukum. Besok kalau berangkat siang ya wis ngomong wingi tidak dilaksanakan kan kayak gitu. Nah, jadi saya terhukum dengan aturan. Iya. Tidak menerapkan keyakinan. Gini, ini fokusnya gini. Peraturan kelas kita, maksudnya kelas guru ya guru, kelas siswa ya siswa, itu harus ada. Peraturan ini sebetulnya harus jadi keyakinan. Kalau sudah jadi keyakinan, ini menjadi budaya lingkungan yang positif, lingkungannya jadi positif, budaya kita jadi positif. Aslinya keinginannya kayak gini. Nah, gimana cara membuat keyakinan kelas? Saya praktikkan di kelasnya Bu Pamugar kemarin. Yang pertama itu anak-anak saya suruh menginginkan apa yang diinginkan dari sekolahnya, dari gurunya, dari pembelajarannya, dari tugasnya. Saya bagikan kertas post-it kuning. Nah, kemudian ini ada satu kesalahan memang kami kemarin. Kenapa? Karena kami bagikan dua langsung post-itnya. Harusnya satu-satu. Kuning dulu atau yang diinginkan siswa dulu, keinginannya apa. Kemudian setelah itu kumpulkan, kan keinginannya banyak. Nah, siswa itu sendiri suruh menuliskan solusinya seperti apa. Solusi yang diharapkan siswa seperti apa. Nah, jadi setelah itu keinginannya ditempel di kertas di satu bagian. Jadi masalah-masalahnya ditulis di sini, kemudian solusinya kita tulis di sini. Kemudian dikelompokkan keinginan sekolah, keinginan anak untuk sekolahnya seperti apa, untuk gurunya seperti apa, untuk tugas-tugas siswa seperti apa, pembelajarnya inginnya seperti apa. Ternyata juga ada yang beda ini, yang harusnya nulis di kuning, nulis yang merah gitu. Ya anak-anak seperti itu, karena saya bagikan bareng. Siswa keinginannya juga seperti apa. Setelah saya pitati satu-satu, ada ternyata gini. Ternyata siswa itu juga ingin gurunya tidak telat itu. Ingin guru tidak telat masuk. Kemudian yang kedua, bapak ibu guru itu keinginannya anak itu agar menerangkannya dengan jelas. Ternyata anak-anak juga ingin ada keinginan bahwa kita untuk datang tidak terlambat dan menerangkannya dengan jelas. Ingin tidak ada pemotongan rambut lah ini Pak Narso. Ternyata anak-anak ingin juga tidak ada pemotongan rambut bareng. Ternyata anak-anak juga merasa saya sekarang sangat tergantung pada HP. Jadi ini nanti kita akan sikapi bagaimana caranya. Memang belum saya lanjutkan dengan membuat keyakinan kelasnya. Kemudian anak-anak juga ingin ini. Ternyata tidak ada jam kosong. Ini kok saya nggak ngerti. Apa karena kelasnya adalah kelasnya Bu Pamugar yang sering dikatakan seperti ini. Kalau saya sekolah itu inginnya jam kosong padahal. Kalau di tugas, anak-anak ternyata semua banyak menginginkan ini. Tidak ada tugas yang terlalu banyak. Malah ada anak yang nuliskan gini, Pak saya itu telat pembelajarannya. Kenapa? Karena mengikuti banyak kegiatan sekolah. Nah ini memang kita harus sikapi bareng-bareng.
Kemudian masalah siswanya itu ini, merasa sering terlambat ke sekolah. Kemudian ada yang sering tidak fokus dalam belajar. Banyak siswa yang mengobrol sendiri saat pembelajaran ini kalau siswanya. Nah ini nanti monggo wali kelasnya, ini khususnya di kelas 9C, dari sini bisa disusun keyakinan kelasnya. Jadi nanti dikolaborasikan keyakinan kelasnya mau seperti apa. Kan bisa dibuat misalnya, tidak ada tugas terlalu banyak, maka keyakinannya kelas gimana? Harus mengerjakan tugas sesuai yang diinginkan atau diinginkan guru atau tepat waktu, kan gitu. Saya yakin karena tugasnya Bapak Ibu tidak terlalu banyak, maka bisa tepat waktu, kan seperti itu. Kemudian misalnya ini sering terlambat sekolah, berarti kita buat keyakinannya menjadi berangkat sebelum pukul berapa, kayak gitu. Contoh ini, contoh keyakinannya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Ini kalau hormat. Kalau bekerja ini, kalau diterima dimiliki ini contohnya. Gimana sikapnya? Ini akan tercermin sikapnya sebetulnya. Sikap dalam orang kalau dia yakin bahwa dia hormat. Gimana seperti ini? Kalau dia hormat, itu terdengarnya orang kok hormat kepada orang lain, mesti ini ada kata-kata ini, yuk saya bantu, gitu. Kalau didengarkan, atau kita akan berdengar, kita bisa selesaikan bersama. Terima kasih, tolong ya, itu mesti seperti ini. Kalau kita hormat pada orang yang kita dengar suara ini, yang kita lihat perilakunya, orang itu mesti akan gini, akan tersenyum apabila orang datang, akan memberikan salam, akan memberikan ruang bekerja, postur tubuhnya akan tenang. Itu kalau perilaku kita apabila kita menghormati orang. Sama yang terlihat seperti apa? Yang terlihat nanti akan ini. Di situ tulisannya apa? Berempati terhadap perasaan orang, akan memegang barang milik orang dan menjaganya, mesti akan mengembalikan. Kemudian akan mendengarkan dengan seksama apabila ada orang ngomong. Kemudian yang ketiga, akan senantiasa berbuat baik dan akan berbagi dengan orang yang lain. Itu terlihatnya apabila orang menghormati orang. Contohnya ini, peraturan itu gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan. Jadi peraturan, misalnya di kelas, siap, yang ngambil buku harus dikembalikan ke tempatnya, berarti kan peraturan. Nah, keyakinannya harusnya setiap anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakannya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, misalnya ini peraturan. Ternyata keyakinannya, mari kita saling menghormati antara sesama warga sekolah misalnya. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya, kita hormati orang lain, mari kita berkomitmen untuk saling menghormati. Terus kekerasan, narkoba, ini contoh keyakinan yang kita buat nantinya. Ini yang sulit. Yang aneh kemarin Pak Iqbal, kok dihukum dengan penghargaan? Apa ya penghargaan itu menghukum? Bu Nisa, Mbak Nisa, apa ya penghargaan itu menghukum, Mbak Nisa? Ini kan dihukum oleh penghargaan. Apa ya penghargaan itu menghukum? Kalau dalam kurikulum merdeka ya menghukum, karena kita tidak boleh memberi penghargaan dalam bentuk apapun terhadap siswa. Tidak boleh memberi penghargaan. Oh iya. Berarti penghargaan yang
yang bentuknya kalimat, misalnya anak terlambat, tapi kita, kamu rajin sekali, berangkatnya sudah awal, itu paling tidak dibolehkan, itu sebetulnya saya. Jadi kalau di sini penghargaan itu tidak dibolehkan, apalagi dalam bentuk hadiah ataupun apa ya, misalnya peringkat 1 mendapat itu kalau itu tidak dibolehkan. Oh, iya. Bedanya apresiasi dengan penghargaan apa? Nah ini, mari kita bahas ini. Penghargaan itu ternyata menurunkan kualitas. Loh kok bisa? Kalau nggak ada penghargaan Bapak Ibu, tadi kira-kira berubah apa enggak kita? Oh enggak, semangat. Nah berarti yang namanya penghargaan itu sebetulnya menurunkan kualitas. Apalagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Loh sing oleh kae, besok yang dapat itu lagi, saya besok nggak akan ikut lah. Menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Apa ya? Iya. Coba kemarin juara kelas, anaknya kan aja juara kelas, ternyata kriterianya beda. Anak sing wis nyogoh kopi dan tidak dapat penghargaan misalnya. Itu ndak ini. Ternyata mematikan kreativitas. Kenapa? Karena di sana sudah terpampang di penilaian harus ada gambar pahlawan, harus ada lap makan, harus ada. Nah, ternyata tidak ada, padahal kelasnya bagus sekali. Pak Satyo, kelasnya Pak Satyo rame banget. Ngasih saya pingin, Pak ngapa itu dicopoti saja lah. Loh kenapa sih? Karena anak-anak pada dilenger terus, pada melihat yang ada di sana. Jadi padahal kreativitas itu. Kelasnya kan kreatif sekali kelasnya Pak Satyo. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Karena jadi tidak kreatif. Apa penghargaan itu nanti akan membuat kita bagaimana caranya agar mendapatkan penghargaan top. Nah, kalau yang nggak dapat penghargaan, maka dia tidak akan melaksanakan. Kelasnya Pak Bambang misalnya. Saya masuk ke kelasnya Pak Bambang. Nak, ngapa? Kamu sudah siap lomba kayak gini? Siap sekali Pak. Padahal jam belum kosong belum. Saya malah bingung. Iki kok siap? Nah, karena gitu. Ini penghargaan ternyata mengurangi motivasi kita untuk mengikuti keyakinan universal. Coba ini Bapak Ibu. Ini itu mana yang menurut kita keyakinan, mana yang menurut kita hukuman. Boleh li? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini menuliskan ini karena terlambat sekolah dia menulis 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Ya coba. Yang konsekuensi berapa orang? Yang menganggap ini konsekuensi? Hukuman. Nah, ternyata berbeda. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Mungkin berbeda Pak. Pripun? Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Hukuman manakala guru itu belum bersepakat dengan anak. Oke. Jika guru itu belum bersepakat dengan anak, kok tiba-tiba disuruh mencatat 100 kali, berarti itu hukuman. Oh iya. Ketika sudah sepakat dengan anak, nah, kalau kamu datang terlambat, nanti konsekuensinya kamu akan mencatat kalimat ini sebanyak 100 kali. Oh iya, bagus. Pendapat saya seperti itu. Oke, ada satu pendapat seperti ini, bisa hukuman, bisa juga konsekuensi. Jika akan konsekuensi jika sebelumnya sudah ada kesepakatan. Bisa katakan hukuman jika belum ada kesepakatan. Jadi kalau Pak Iqbal dulu sering ada yang terlambat, saya kumpulkan top konsep up 100 kali dulu. Hukuman itu ya berarti Pak. Berarti itu hukuman. Kalau sudah memberi kesepakatan, berarti itu konsekuensi. Oh iya. Ketika Pak Iqbal belum ada kesepakatan dengan anak, berarti itu namanya hukuman. Karena tiba-tiba semau kita. Jadi kalau kesepakatan kan anak paham, kita paham. Sehingga setelah saling paham, anak itu bisa satu, tidak ingin terlambat karena takut dihukum. Kan bisa seperti itu. Yang kedua, tidak ingin terlambat karena keyakinan. Kalau saya tidak terlambat, insya Allah saya akan lebih baik. Mungkin
Nah ini, nah ternyata ada dua pertanyaan. Gimana, bahwa suatu kondisi itu kan menciptakan suatu hukuman konsekuensi ini kan agak buram Pak. Kapan kita akan mencapai sebuah kesepakatan? Wong hari itu baru kecuali kalau memang di sekolah itu sudah ada hal-hal yang rinci sampai yang teknis seperti ini menjadi sebuah kesepakatan. Apa mungkin sekolah sampai mengatakan ini misalnya terjadi di kelas 9C contohnya, bahwa ada suatu anak yang sukanya nukui kepala temannya, ada di kelas 9C itu ada aturan. Loh, kita kan belum ada konsekuensi akan diberi hukuman atau apa, akhirnya kan saya beri hukuman lah katakan. Siapa sih Evan atau siapa ya, itu sukanya nukui kepala temannya, kamu ini jadinya kayak gitu. Wah, akhirnya kan tak suruh nulis dan sebagainya. Nah, saya tidak pernah sepakat dengan beliau bahwa itu sebuah pelanggaran. Untuk katakanlah dulu namanya singkat bullying, mungkin sekarang tidak ada bagaimana. Artinya sulit untuk menentukan itu sebuah hukuman. Kalau saya cenderung bahwa ini semuanya awalnya adalah karena tidak ada konteks yang mana menyatakan sudah disepakati, maka semuanya adalah hukuman. Terima kasih. Nah, mari kita lihat saja konteks di sini. Kita belum sampai konteksnya Pak Narso. Terima kasih Pak Narso. Jadi konteksnya belum sampai Pak Narso. Memang Pak Narso mungkin karena guru BK sudah mengetahui terlebih dahulu. Ini memang. Nah, tapi kalau konteks di sini mencatat 100 kali itu hukuman atau konsekuensi? Kalau lari lapangan 2 kali karena terlambat hadir, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas teman karena dicoret-coret, tanggung jawab. Berarti apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Konsekuensi nggih? Kalau yang ke ini, ini salah, ini tulisannya kok bisa salah ya? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian ini, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bu Sawi? Hukuman apa konsekuensi Bu? Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman apa konsekuensi? Iya, harapan kami yang ketiga ini konsekuensi. Harus yang terakhir. Kalau saya kok ini konsekuensi. Kenapa? Teman-teman kan sudah lari dulu, teman-teman sudah pemanasan dulu, sehingga kalau pelajarannya PJOK lari itu menjadi konsekuensi. Apa iya? Coba kita lihat. Nah ini ternyata, nah konsekuensi. Ini kuncinya dari sana. Saya tanya sebelumnya. Ini berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kan berupa keyakinan atau kesepakatan itu kan tidak harus universal. Apa memang harus universal? Misalnya begini, saya masing-masing kelas kan beda-beda. Saya selaku guru makro di sini. Misalnya saya bahasa Indonesia. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran, kita buat keyakinan bersama-sama bahwa setelah selesai tugas harus dikumpulkan. Nanti kalau tidak dikumpulkan berarti konsekuensinya apa? Apa itu harus dituangkan di aturan sekolah misalnya yang dibuat oleh Pak Narso supaya semua kelas itu punya aturan seperti itu. Karena menurut saya yang namanya kesepakatan atau keyakinan itu apa ya? Dikembalikan kepada masing-masing guru mapel, beda-beda. Misalnya saya bahasa Indonesia dengan IPA, matematik, toleransinya juga beda-beda. Yang saya tanyakan itu apa harus keyakinan yang bentuknya universal. Sementara dari 18 kelas ini situasinya pun itu berbeda-beda. Mungkin beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu kan memang kesepakatan yang ditulis oleh Pak Narso, kewajiban-kewajiban yang ditulis oleh Pak Narso untuk seluruh siswa. Tapi saya posisinya guru kelas boleh tidak membuat kesepakatan sendiri supaya anak-anak itu lebih baik dalam mengikuti pelajaran itu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Kalau ada yang bisa menyampaikan
Berkaitan saya pertama juga. Oke, monggo. Dengan tadi apa namanya? Keyakinan itu saya yakin itu hal yang universal. Artinya tadi kan di awal Pak Iqbal mengatakan bahwa kebaikan itu sifatnya universal. Artinya ketika itu hal yang baik itu akan bisa menjadi sebuah keyakinan hal yang baiklah. Untuk menerapkan keyakinan itu hukuman atau konsekuensi, saya melihatnya adalah lingkupnya, sekupnya. Kalau sekupnya hanya hal-hal yang apa namanya sempit misalnya, itu ya perlulah itu konsekuensi, artinya kesepakatan saja, karena tidak mungkinlah misalnya akan ada tata tertib misalnya yang berupa kesepakatan sampai mengatur tentang IPR bahasa Indonesia, PR bahasa Jawa, itu kan tidak klik saya pada saya seperti itu. Itu Pak Iqbal. Jadi kalau konsekuensi itu ya memang diciptakan antara kalau di lingkungan kelas guru dengan kelas di kelas tersebut, itu pandangan saya. Oke, ya terima kasih Pak Narti. Nah gini, jadi keyakinan kelas itu memang ada beberapa hal. Yang pertama misalnya, kalau misalnya menyangkut sekolah, ya dibuat keyakinan sekolah. Alhamdulillah seperti sekolah kita sudah membuat sebuah tata tertib yang kita yakini bahwa itu sebuah keyakinan sekolah yang disepakati oleh murid, orang tua, komite, guru, dan pihak sekolah. Alhamdulillah kita sudah buat itu. Kemudian di kelas-kelas masing-masing saya yakin Bapak Ibu punya kesepakatan kelas dengan anak-anak. Ya, dengan kelas itu silakan monggo Bapak Ibu membuat keyakinannya. Misalnya di pelajaran IPA kamu hanya boleh keluar kelas satu orang kalau misalnya mau ke belakang, atau hanya boleh keluar 10 menit saja, seperti itu di keyakinan kelas masing-masing. Jadi monggo Bapak Ibu dengan anak-anak kita buat kesepakatan-kesepakatan yang itu sebagai keyakinan kelas kita dapat pada saat kita belajar bersama dengan anak-anak. Ini bedanya Pak Ibu. Hukuman itu yang seperti apa? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan bagi yang terhukum. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi memang kita laksanakan harus terjadi ini gitu. Membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Saya zaman dulu saya sudah pernah cerita berkali-kali, saya itu pernah dihukum yang sampai saat ini masih teringat. Pelajaran dari SMP saya juga pernah, di SMA juga pernah, karena hukuman bapak ibu guru. Kemudian kalau konsekuensi itu akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau tadi menumpahkan minuman, ya dibersihkan kan, karena konsekuensinya harus membersihkan. Dia juga tidak nyaman, tetapi setelah selesai dibersihkan cukup selesai. Anak akan membenci kedisiplinan ini, membenci kedisiplinan jika itu hukuman. Tetapi anak akan menghargai kedisiplinan jika itu konsekuensi. Dihukum itu akan menjadi paksaan. Di sini ternyata akan menjadi stimulus dan tanggapan. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini yang penting ini. Kenapa? Karena harus diterima kembali dalam kelompoknya. Konsep diri yang buruk, ini konsep diri yang baik. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Orangnya kalau dihukum itu akan merasa marah, akan merasa bersalah, akan merasa dipermalukan, akan merasa tidak dihargai. Kemarin ada kita yang kami belum terima Pak Narso. Yang terakhir apa Pak Narso? Kemarin peraturan kita apabila tidak untuk berdiri di depan
ruang guru lah, itu kami itu tidak terima Pak. Itu bukan apa namanya, karena dia anak itu akan ingat sepanjang masa lah. Itu tolong itu nanti kalau ada waktu itu yang direvisi. Pak Bambang kelihatannya juga kemarin sempat Pak Bambang, lo kok berdiri di ruang guru kayak gitu. Nah, kesepakatan anak dengan orang tua. okay. Tetapi itu menjadi tidak nyaman di ruang guru juga ya. Kemudian ini, okay. Identitas gagal. Orang itu gini, kalau dihukum itu kebanyakan akan menjadi gagal. Gagalnya kenapa? Karena akan menyakitkan, tidak nyaman, korbannya mendapatkan keadilan, murid itu akan tersakiti. Kalau konsekuensi akan menjadi seperti ini. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman, korbannya bisa diabaikan, murid, anak tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, nah ini perbedaannya. Kenapa harus restitusi? Okay. Waduh, angel tuh Pak. Nah ini, yang jelas ini banyak sekali, gak usah dibaca. Ini terus, kebutuhan dasar yang terakhir. Kita melaksanakan sesuatu, anak-anak melaksanakan sesuatu, yakinlah bahwa anak-anak itu hanya ingin memenuhi kebutuhannya. Seperti tadi, kita melaksanakan sesuatu, saya yakin hanya karena menginginkan terpenuhi kebutuhannya. Maka tidak ada orang yang melaksanakan sesuatu tanpa kalau tidak ada tujuannya. Mesti ada tujuannya, dan mesti untuk memenuhi ini. Apa saja kebutuhan yang perlu untuk bertahan hidup? Yakin orang untuk bertahan hidup akan melaksanakan segala sesuatu. Bila perlu nek orang anak jaluk-jaluk, kalau enggak terpaksa nyuri-nyuri, ben ngapa ben urip. Maka yang pertama adalah kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan ada 5. Ini terangkai semuanya. Kadang kasih sayang yang kurang. Kadang kalau Putri yang kurang apa Putri? Kasih sayang. Putri perasaan kasih sayang dan rasa diterima mungkin. Kemudian kalau Pak Warti mungkin penguasaan, kekuasaan, kesenangan. Kalau saya lebih senang ini, kesenangan. Kadang-kadang juga kebebasan membuat orang merasa bersalah. Ini 5 posisi kontrolnya. Ada penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Ini yang harus kita laksanakan, tetapi monggo kita hindari yang ke 1, 2 ini, ke 1 dan kedua. Ini makanya dikatakan identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Jadi kita sebagai guru usahakan dengan murid dengan 3 ini. Sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Cirinya seperti apa? Contoh ini misalnya, ini sebagai apa? Kalau saya ada kata-kata gini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, sebagai manajer, pemantau. Kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai manajer. Merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ini sebagai manajer apa teman? Kalau ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghargaan sebagai teman, sebagai manajer. Ini menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah sebagai manajer mungkin.
Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum apa pembuat merasa bersalah? Iya. Nah ini ternyata yang pertama, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu orang yang berlaku sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini hanya pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum ternyata. Nah, ini yang kita laksanakan dalam pembelajaran itu. Bergerak antara. Nah ini, jadi kita itu harapannya itu seperti ini Bapak Ibu. Kita membuat peraturan, kita sebagai pemantau, kita sebagai memberikan konsekuensi atau hadiah. Ini ternyata berimplikasi dengan ini. Nilai-nilai manajer yang perlu kita perbaiki. Jadi kita melaksanakan sesuatu, harapannya itu tadi, tidak sebagai penghukum atau tidak sebagai pembuat merasa bersalah, tapi ada di rangkaian pemantau, teman, atau manajer. Bagaimana menyelesaikan masalahnya? Dengan ini, restitusi. Di restitusi ada 3 segitiga restitusi. Ada 3 caranya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau ada anak salah atau guru salah atau siapapun salah, mereka mesti identitasnya sedang tidak stabil. Maka gimana cara menstabilkannya? Pertanyaan yang muncul, kita hanya akan mengatakan, nah, setiap orang itu pasti pernah salah. Gitu. Nggak usah kecewa sekali karena orang itu tempatnya salah. Atau ini, kamu itu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini. Saya dulu juga pernah melakukannya kayak gitu. Nah, ini kan jadi anaknya, oh iya ya, ora apa-apa, ternyata anak kancane gitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah ini, menstabilkan identitas. Kemudian kalau sudah menstabilkan, ini Bu, validasi tindakan yang salah. Kalau kita akan melaksanakan gini, kamu tentu punya banyak alasan untuk melakukan ini. Kamu mesti melakukan, ini ada alasannya kan? Nah, adakah cara yang lebih baik atau lebih efektif untuk mendapatkan, untuk memenuhi kebutuhan ini? Ini pertanyaannya, berarti pertanyaan-pertanyaan ini itu untuk validasi tindakan yang salah. Atau yang ketiga, setelah validasi, pertanyaannya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebetulnya? Nah ini, kita harus melakukan ini ternyata di kurikulum Merdeka itu. Pertanyaannya gini, ini ciri-ciri menstabilkan identitas. Pertanyaannya kayak gini. Nah, guru akan berkata seperti ini. Kalau validasi kebutuhan, guru akan bertanya seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk. Kamu pasti punya alasan. Apa yang penting bagi kamu? Ini berarti dia sedang menstabilkan identitas. Guru berkata gini, kalau validasi. Intinya gini Bapak Ibu Guru. Kalau Bapak Ibu Guru banyak ngomong terhadap anak, berarti kita mesti jadi penghukum atau jadi pembuat merasa bersalah. Kalau kita banyak melihat, kemudian banyak hanya melihat, kemudian kau ngerti orang anak peraturannya apa? Itu mesti sebagai pemantau. Kalau kita akan sebagai teman, mesti kata-kata kita kayak kancane. Kita ngomong, kita. Kalau kita sebagai manajer, orangnya kita nggak banyak ngomong, kita hanya takon tok. Kok sih janjane pinginnya apa? Gitu. Nah ini cirinya. Jadi ciri utama kita, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, apa kita sebagai pemantau,
apa kita sebagai manajer, itu cirinya tadi. Nek kita banyak ngomong, banyak ceramah, banyak ribut, berarti kita penghukum atau kita pembuat merasa bersalah. Kalau kita hanya ngelihat, kue salah, kudu kayak berarti kita sebagai pemantau. Kalau kita banyak tanya, berarti kita sebagai manajer. Jadi kayak gitu. Ini 30 detik yang harusnya intervensi kita, yang kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih juga atas atensinya Bapak Ibu. Ternyata lama juga ya. Iya. Materinya banyak, ngasih bosen. Bu Sofi saya lihat kok rampung-rampung. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pertama untuk diri saya, kemudian yang kedua untuk teman-teman semua, yang ketiga umumnya untuk sekolah kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Iqbal Supriyanto yang sangat luar biasa menjelaskan restitusi segitiga yang berkaitan dengan disiplin positif, kemudian apa lagi ya Pak? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin kita buka satu termin saja. Silahkan yang ingin bertanya kepada Bapak Iqbal Supriyanto berkaitan dengan budaya positif dan disiplin positif. Monggo. Hanya Pak, ini Pak ya. Oke. Bahwa di kelas perilaku siswa kadang-kadang akan terjadi penyimpangan sosial. Ya, penyimpangan sosial semacam-macam. Kemudian ternyata di penyimpangan sosial itu kan tidak ada kontrolnya. Karena ada kekosongan kontrol dalam perilaku siswa tadi, sehingga terjadi pelanggaran. Nah, tindakan guru yang paling baik, karena di situ kan ada pemberian hukuman, ada penerapan konsekuensi, kemudian ada apa? Ini kalau guru ada tadi penyimpangan sosial, kontrolnya terlambat untuk mengontrol siswa tadi, maka sebenarnya tindakan kita yang terbaik apa? Terima kasih. Boleh. Sekalian. Langsung dijawab. Sekalian aja dulu. Pertanyaan yang kedua, silahkan Pak Nas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iqbal terkait dengan budaya positif atau menciptakan budaya positif di sekolah, harapannya kan seperti itu. Yang kita ketahui bersama bahwa selama ini dalam penanganan siswa yang bermasalah, contoh datang terlambat, bolos, kemudian tidak mengerjakan PR, di kelas tidak tertib, dan lain sebagainya, pasti semuanya akan dikaitkan dengan tata tertib. Yang dalam prakteknya ada konsekuensi dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa. Dan kita ketahui bersama bahwa tata tertib sekolah ini memang kemarin kita mencoba untuk mengakomodir dari berbagai pihak, dari perwakilan siswa, perwakilan guru, untuk sementara kemarin dari guru BK, guru PKN, dan guru PAI. Kemudian ada perwakilan dari pengurus komite, perwakilan dari orang tua, dan juga dari kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Priyana pada saat review tata tertib. Nah, mungkin kedepannya apabila kesepakatan yang sudah disepakati itu kok belum merasa ada hal yang sama persis, mungkin untuk Bapak Ibu guru, perwakilan masing-masing mata pelajaran perlu untuk tahun pelajaran berikutnya untuk perlu menyepakati kembali terkait dengan tata tertib sekolah. Nah, terkait dengan materi yang tadi disampaikan Pak Iqbal tentang segitiga restitusi, tadi saya catat
Langkah pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi, dan yang ketiga meyakinkan. Mohon dijelaskan contoh real penanganan masalah yang dialami oleh siswa dengan model segitiga restitusi. Harapannya kami dari Guru BK insya Allah juga bisa untuk mempraktekkan. Kalau selama ini kita ketika anak-anak bermasalah itu kita mengatasinya dengan teknik konseling terapi berfokus solusi. Artinya memang siswa sendiri nanti yang akan bisa mencari solusi atau jalan keluarnya. Mungkin seperti itu Pak Iqbal. Jadi contoh real penanganan masalah yang dialami oleh siswa dengan model segitiga restitusi. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Narso. Selanjutnya Bapak Legino. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dilanjutkan, saya minta maaf bahwa saya nggak bisa sampai akhir menemani panjenengan yang pemaparan ini, dan tadi alhamdulillah sudah jelas, sudah disampaikan secara rinci tentang apa pengertian tentang peraturan, keyakinan dan sebagainya, ya, antara hukuman dan konsekuensi. Saya yakin panjenengan sudah sedikit punya gambaran. Hanya memang untuk implementasinya yang memang hal baru untuk saling belajar, memahami dan memahami. Yang kedua, tidak ingin terlambat karena keyakinan. Kalau saya tidak terlambat, insya Allah saya akan lebih baik. Mungkin bisa seperti itu Pak. Oke, ini. Nah, ternyata ada dua. Ini Pak, bahwa suatu kondisi ketika guru itu belum bersepakat dengan anak, kok tiba-tiba disuruh mencatat 100 kali, berarti itu hukuman. Tapi ketika sudah sepakat dengan anak, kalau kamu datang terlambat, nanti konsekuensinya kamu akan mencatat kalimat ini sebanyak 100 kali. Oh iya, Itu betul. pendapat saya seperti itu. Oke, ada satu pendapat seperti ini, bisa hukuman, bisa juga menjadi sebuah kesepakatan. Apa mungkin sekolah sampai mengatakan ini saja terjadi di kelas 9C misalnya, bahwa ada suatu anak yang supannya numpui kepala temannya. Ada di kelas 9C itu ada anak. Loh, kita kan belum ada konsekuensi akan diberi hukuman atau apa. Akhirnya kan saya beri hukuman lah kelas 9C. Siapa sih Evan ya? Itu supannya numpui kepala temannya. Kamu ini jadinya kayak gitu. Akhirnya kata nulis dan sebagainya. Saya tidak pernah sepakat dengan beliau bahwa itu sebuah pelanggaran. Kalau itu katakanlah dulu namanya tingkat mungkin sekarang tidak ada atau gimana. Hanya sulit untuk menentukan itu sebuah hukuman. Kalau saya cenderung bahwa ini semuanya awalnya adalah karena tidak ada konteks yang mana menyatakan sudah disepakati, maka semuanya adalah hukuman. Terima kasih. Nah, mari kita lihat saja. Konteks sudah terjadi nih Pak Arti. Kalau sudah kontrol sosial ini, kalau sudah terjadi, jawabannya adalah yang terakhir tadi. Kita panggil anaknya, kita restitusi anak itu. Kan seperti itu. Jadi kita panggil anaknya, beberapa anak kita adakan restitusi. Bagaimana cara restitusinya? Ya dengan 3 langkah tadi, 3 restitusi itu. Yang pertama kita harus tiga-tiganya, enggak Bapak Ibu. Jadi tergantung betul anak itu butuh distabilkan dulu apa enggak. Kalau memang sudah tidak sudah paham, sudah sadar, sudah enggak tidak emosional, ya nggak usah perlu, nggak dulu distabilkan, nggak perlu, langsung melangkah ke yang kedua. Menanyakan tadi, yang kedua tadi ada menanyakan identitasnya, gitu. Menyampaikan, ditanya kamu beda keyakinannya dengan apa. Kemudian yang terakhir baru kita tanyakan keyakinan yang ada dan konsekuensi apa yang harus dilaksanakan. Seperti itu Pak Arti. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi ada 2.
Yang pertama, bagaimana peraturan sekolah kita atau kita harus membuat aturan baru. Kalau sudah dilaksanakan ya sudah, adanya itu mungkin di tahun yang akan datang kita perbaiki. Jadi karena itu sudah menjadi kesepakatan kita bareng-bareng, ya kita laksanakan dulu saja. Kemudian nanti apabila di tahun yang akan datang ada acara itu lagi, baru kita munculkan yang terbaru. Kemudian yang kedua, memang dalam keyakinan kelas itu ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas kita sendiri. Jadi apabila kita mau mengajar, ya kita buat kesepakatan dengan anak-anak dulu. Boleh kesepakatan untuk seluruh pembelajaran, misalnya seluruh pembelajaran IPA pada saat ini dan seterusnya. Boleh juga pembelajaran pada saat itu saja, kan seperti itu. Nah, itu untuk keyakinan kelas kita. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, contoh dari restitusi. Nah, ini yang saya kesulitan. Sebetulnya kalau Bapak Ibu bisa melihat, kami juga sudah mengupload aksi nyata restitusi. Aksinya untuk 3 anak kita yang kebetulan pada saat itu keluar sekolah karena melompat pagar. Di situ sudah kami sampaikan langkah-langkahnya. Monggo bisa dilihat, di like dan di subscribe di channel saya. Terima kasih. Begitu Pak Kasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya lagi berkaitan dengan segitiga restitusi. Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup untuk presentasi hari ini. Mudah-mudahan Pak Iqbal bisa sukses dengan guru penggeraknya, bisa lulus dengan nilai tinggi, dan bisa terpilih menjadi kepala sekolah di sekolah-sekolah yang jumlah siswanya banyak dan mudah-mudahan amanah. Begitu ya Pak Iqbal. Mari kita tutup kegiatan ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu sekalian. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.